Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edo Hermawan, NPM 18630036 dari kampus Uniska Banjarmasin. Hari ini saya akan menjelaskan keefisienan algoritma Salesforce. Langsung saja. Algoritma yang dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien merupakan algoritma yang dimana pada saat memproseskan algoritma tersebut tidak memakan banyak waktu dan juga memakan banyak memori dalam memprosesannya. Jadi dikatakan bahwa algoritma yang efisien adalah algoritma yang bisa mempersingkat waktu dan tidak banyak memakan memori. Walaupun algoritma memberikan keluaran yang benar, paling mendekati kenyataan, tetapi jika harus menunggu berjam-jam atau mungkin berhari-hari untuk mendapatkan outputnya, dalam hal ini dimaksudkan adalah keefisienan dalam waktu. Algoritma tersebut biasanya tidak banyak orang yang memakainya. Kebanyakan orang banyak lebih menginginkan algoritma yang memiliki pengeluaran atau output yang lebih cepat atau lebih singkat. Jadi dikatakan di kalimat kedua bahwa algoritma ada juga yang membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari. Jadi orang banyak lebih memilih algoritma yang lebih efisien, yang lebih cepat. Self-sort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada algoritma penyortiran. Algoritma ini menghindari pengeseran besar seperti dalam kasus penyisipan. Jika nilai yang lebih kecil ke paling kanan dan harus dipindahkan ke paling kiri, algoritma ini menggunakan semacam penyisipan pada elemen yang tersebar luas. Pertama, untuk mengurutkan dan kemudian mengurutkan elemen yang kurang luas. Cara ini disebut sebagai interval. Interval ini dihitung berdasarkan rumus Fibonacci. Metode ini disebut juga dengan metode pertambahan menurun, diminishing increment. Metode ini dikembangkan oleh Donald L. Self pada tahun 1959. Sehingga sering disebut dengan metode self-sort. Metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak tertentu, kemudian dilakukan penukaran bila diperlukan. Jadi prosesnya pertama adalah menentukan jarak mula-mula dari data yang dibandingkan, yaitu n dibagi 2, data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n dibagi 2. Apabila data pertama lebih besar dan data kedua tersebut, maka kedua data tersebut ditukarkan. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n bagi 2, demikian seterusnya sampai seluruh data dibandingkan sehingga semua data ke j selalu lebih kecil daripada data ke j plus n bagi 2. Jadi maksudnya ke j itu adalah yang paling kiri dan yang data ke j plus n bagi 2 itu ada yang paling kanan. Pada proses berikutnya digunakan jarak n bagi 2 atau n bagi 4. Data pertama dibandingkan dengan data dengan jarak n bagi 4. Apabila data pertama lebih besar dari data ke n bagi 4 tersebut, maka kedua data tersebut ditukar. Kemudian data kedua dibandingkan dengan jarak yang sama, yaitu n bagi 4. Demikianlah seterusnya hingga seluruh data dibandingkan hingga semua data ke j lebih kecil daripada data ke j plus n bagi 4. Pada proses berikutnya digunakan jarak n bagi 4 bagi 2 atau n bagi 8. Demikian terus seterusnya sampai jarak yang digunakan adalah 1. Algoritma Decel dapat dituliskan sebagai berikut. Jarak adalah n, while buka kurung jarak lebih besar dari 1, jarak sama dengan jarak bagi 2, n sama dengan false, while dalam kurung n sama dengan false, n sama dengan true, y sama dengan 0, while y lebih kecil dari n kurang jarak. If data i lebih besar data j plus jarak, maka ditukarkan atau swap atau ditukarkan yang angka tersebut, data i dan data j plus jarak. N sama dengan true, y sama dengan y plus 1. Cara kerjanya seperti ini. Bisa kita lihat dari gambarnya. Di sini ada warna hijau dan warna merah. Tanda hijau berarti true dan tanda merah berarti false. Ketika ada angka di sebelah kanan lebih kecil, otomatis dia akan false seperti ini. Ketika ada 27 di sebelah kanannya 10, karena 27 lebih besar daripada 10, self-sort langsung memindahkan 10 ini ke posisi 27 seperti yang gambar di bawahnya ini. Seperti itu lagi, ketika melihat 19 lebih besar dari 10, self-sort langsung memindahkannya ke sebelah kiri sampai dia berpindah lagi sampai 10, 14, 19, 27, 35. Lalu di bawah sini ada merah lagi karena di sini di sebelah kanan
itu 33 dan sebelahnya 35. Nah, di sini lebih besar yang sebelah kiri ketimbang yang sebelah kanan. Lalu snapshot memindahkannya kembali. Seperti itu sampai hasilnya seperti yang paling bawah. Lalu jadi ada coding, di sini coding, di sini hasil outputnya bisa kita lihat. Ya, di sini sudah terlihat coding. Ini coding yang punya saya yang pertama, saya bikin dua. Yang ini yang bisa diinput. Yang pertama di sini perbedaannya pada yang kedua adalah di sini ada scannernya, dan untuk codingnya sendiri langsung di mainnya, di main methodnya langsung ditaruh coding seperti yang sebelumnya. Ada, kita lihat di sini ada in jarak sama dengan data, ini while pengulangan, dan lalu di sini ada for seperti yang sebelumnya yang saya jelaskan, ada while kurung jarak lebih kecil daripada 1 seperti itu. Nah, seperti ini kalian bisa nge-pause video ini untuk melihat codingnya dan memprakteknya di komputer kalian masing-masing. Kalian bisa lihat codingnya dan kalian coba di rumah. Nah, di sini sudah saya run. Di sini tuliskan masukkan jumlah data yang Anda inginkan. Setelah itu saya masukkan di sini 5. Setelah saya masukkan 5, di sini saya ingin angka yang besar, lalu angka yang kecil, lalu angka yang besar lagi, kemudian angka yang minus lebih kecil, lalu saya pilih di sini 6. Nah, sebelumnya itu angkanya, setelah kita insert, data yang belum diurutkan dengan self sort adalah 10, 0, 9, min 4, dan 6. Data yang setelah diurutkan adalah min 4, 0, 6, 9, dan 10. Selanjutnya di sini ada self sort 2. Nah, sini saya bikin 2, yaitu di sini menggunakan array untuk bagian atasnya, yang tadinya di sini menggunakan scanner. Sini saya menggunakan array. Array ini kita gunakan untuk memisah sort kedua. Kita bikin public static void-nya untuk sort, dan kita masukkan rumus codingnya. Sini ada integer, inner integer times, ini integer h sama dengan 1, while pengulangan seperti yang rumus yang sebelumnya di self sortnya 1, menggunakan while for juga. Nah, di sini saya langsung memasukkan angkanya, berbeda dengan yang tadi kita harus menulis manual. Kalau ini langsung kita masukkan saja angkanya. Semisal ini tidak ada codingnya, kalau misalnya kita run, otomatis tidak akan muncul hasil daripada self sort sendiri. Kita lihatnya. Mohon ditunggu ya, karena nah, di sini sudah muncul hasilnya. Sebelumnya 5302 sama seperti yang di bawah. Jika kita tambahkan yang tadi, sort array, dia langsung mengambil coding, memanggil di public static void sort ini untuk menghitungkan array yang ada di bagian atas ini. Setelah kita run, mohon tunggu. Nah, sudah muncul di sini perbedaannya. Yang sebelumnya 530 menjadi 00, 11, 22, 33. Nah, jadi guna dari algoritma self sort sendiri adalah mengurutkan angka yang terkecil hingga yang terbesar, dari angka yang acak menjadi yang rapi, dari urutan yang kecil sampai yang besar, seperti itu. Kalian bisa nge-pause video ini untuk melihat codingnya. Silahkan kalian coba di rumah untuk praktekkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ada animasi gambaran self sort. Bisa dilihat bahwa bilangan yang terkecil akan ditukarkan hingga diurutkan ke sebelah kiri. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kiri.
Ya, selanjutnya penerapan studi kasus menggunakan algoritma cell sort ini dapat mempersingkat waktu dalam mengurutkan bilangan yang awalnya tidak berurutan atau acak menjadi tersusun rapi dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun masih ada kekurangan. Jika kalian ingin menambahkan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.